Hello guys, welcome back with me Andika Prawira. Now I will introduce you about the software Macromedia Freehand MX atau Macromedia Freehand 11. Ini software Macromedia Freehand ini digunakan untuk apa ya? Untuk ngedesain. Nah, bedanya dengan software-software yang lain seperti CorelDRAW atau Illustrator adalah software ini dengan gambar itu nge-link, jadinya dia nggak kayak CorelDRAW atau Photoshop atau yang lainnya yang size ekspornya gede, size-nya gede gitu setelah diekspor. Bedanya kalau Macromedia Freehand ini dia karena nge-link dengan gambarnya, dengan JPEG-nya, jadi dia size-nya sangat kecil, nggak nyampe 1 MB kalau kadang-kadang. Langsung aja ya, gue akan memperkenalkan fitur-fiturnya. Di Macromedia Freehand ini lebih enak juga karena dia udah nggak berat dan ada beberapa fitur yang menurut gue ini sangat bagus. Kayak layers atau apalah ini. Layersnya jadi kalau kayak Photoshop atau yang lain kan dia berbentuk curve atau shape kalau di Photoshop. Jadi kalau di freehand ini satu layers itu bisa mencakup jadi beberapa curve. Misalnya nih ya, ini kita buat dulu lingkaran, terus ini rectangle-nya, perseginya. Nah, ini kita masukin aja di layersnya. Kita hilangin layersnya, bakalan hilang. Jadi kalau buat bikin vektor atau bikin animasi lo ngegambar di sini itu lebih enak. Dan gue juga baru sih kenal sama software ini pas gue PKL di sebuah perusahaan pembuatan stiker. Nah, itu gue di bagian desainnya. Di situ gue dikenalin sama software ini karena di tempat itu setiap lo mau bikin stiker, lo harus bikin film atau screennya itu yang satu screen itu harus satu warna. Jadi lo kalau mau bikin apapun harus satu warna misalnya ya. Misalnya gini, ini kita kasih warna RGB aja ya, red, green, blue. Nah gini, jadi kalau di stiker itu enaknya di freehand kita bisa bikin di sini layarnya, misalnya layar 1 buat warna apa, layar 2 buat warna apa. Jadi kita bikin misalnya layar 2 buat warna green, blue nya layar 3, red nya layar 1. Jadi ini ntar di screennya, ntar di print screennya lu bisa print satu-satu. Enaknya itu kalau di freehand. Dan yang lebih enaknya lagi di sini ada bounce-nya. Ada fitur buat menghancurkan ini tracingannya. Jadi kalau lu mau bikin kayak gini nih, aduh kampret, lu mau belah lingkarannya, lu tinggal blok aja dua-duanya, lu pakai fitur punch. Nah, jadi lebih enak kalau lu mau bikin apapun. Misalnya kita mau bikin efek, bukan efek sih, apa ya, kayak stiker-stiker gitu kan. Kalau stiker-stiker motor kan ada ininya. Nih, misalnya gini. Aduh. Jadi lo tinggal blok dua-duanya pakai shift kalau di freehand ini, terus punch, satu lagi, klik lagi, punch lagi, satu lagi, klik lagi, punch lagi, punch lagi. Nah, jadi kayak vektornya lebih gampang lo bikin di sini. Itulah keunggulannya. Tapi
Tapi nggak enaknya kalau di freehand itu kayak ini. Kalau misalnya JPEG lo ya, contoh JPEG gua nih, misalnya ya, lu masukin di sini JPEG lo atau gambar lo, dan tiba-tiba gambar ini yang di my document ini berubah foldernya, itu bakalan berubah lagi link di sininya. Misalnya ya, kita save dulu di, aduh lemot banget laptop gua, sorry lemot, efek Pentium M doang kupaksain buat ngedesain jadi gini lah. Gue masukin desktop aja, anti-tail. Nah, dan gambar ini kalau gue rubah posisinya, jadi software ini kayak software edit video gitu, kayak Adobe Premiere atau yang lainnya. Jadi dia nge-link, jadi nggak terlalu berat gitu. Nah, bahayanya kalau software kayak gini tuh, dia kalau udah missing link itu hasil desain kita bisa berubah drastis. Misalnya gue taruh di artwork. Nah, kita keluarin ini dulu, kita open lagi. Aduh, lupa gua. Amat banget ya. And for your information, software ini tuh sangat ringan banget sebenarnya. Karena laptop gua lagi lemot aja ini. Kalau lo make minimal core 2 duo atau dual core, udah narik banget, udah kencang banget ini software. Dan installernya juga sangat kecil, nggak nyampe 50 MB seingat gua. Dan software ini ada beberapa variannya, kayak Macromedia Freehand 10 yang lebih duluan daripada ini. Dan menurut gua sama sih ya, Freehand 10 sama Freehand MX. Yang bedain apa? Barunya doang nih, kayak gini nih. Dia image1.png nya karena gue rubah ke artwork, jadi missing link. Nah, ini nih yang kekurangan dia. Bukan kekurangan sih, sebenarnya kelebihan dia juga. Tapi ini yang kadang-kadang kita yang ribetin kita. Tapi sebenarnya ini menurut gue ini software yang paling bagus. Nah, jadi gini, missing link kayak Adobe Premiere aja, kalau videonya lu hapus jadi missing link. Nah, di sini juga ada transform sama yang lainnya. Nah, ini jadi kalau lu mau kesiniin, lu mau ketengahin, align to page sama tengahin. Dah. Ini mirip sama fiturnya Corel Draw juga. Tapi kalau Corel Draw setahu gue cuman pakai P doang, terus langsung balik ke tengahnya dan nggak bisa ke tempat lain. Kalau ini bisa ke atas kanan, atas kiri, atas kanan. Jadi ngaco kan, atas kiri, atas tengah, bawah, kanan, kiri. Dan di sini juga ada fiturnya kayak transform, rotation angle apalah, sama scale sama reflect doang, cuman kayak mirrornya doang. Nah, nih dia juga ada fitur pennya, sama lah fiturnya kalau ini.
nggak ada yang beda sebenarnya, cuman enak aja ini softwarenya. Dan dia ada otomatis trace di sini, jadi lu tinggal klik bakalan otomatis nge-trace dia. Nah gitu. Dan di sini juga bisa lu potong, jadi traceannya lu bisa potong. Nih ya, misalnya kita nge-trace gini. Di sini lu bisa potong di sini. Di sini lu tarik. Nah, mana nih? Nah tuh, lu bisa motong petnya, jadi lumayan enak lah. Di sini buat apa ya? Gue juga nggak terlalu make sih Lasso Tools itu. Kalau di sini lu ngezoom pakai Z, zoom buat zoom outnya tekan Alt, dia bakalan keluar kayak gini, lu zoom out. Nah kan setelah itu kalau lu mau geser-geser kayak gini, lu tekan dulu space baru lu. Nah gini. Ini juga ada fiturnya insert pad, jadi lu bisa bikin pad baru lagi pakai berapa mili lu, jadi kayak gini. Lu bisa ngerubah ukurannya, misalnya biasanya gua duplikat dulu, abis itu gua pakai insert pad, jadi insert pad ya 10 mili kita coba, 11 mili kita coba. Nah, jadi segini dia insert padnya gitu. Coba kita pakai minus 11. Nah insert pad ini dia jadi gini, kayak bikin pad baru dan di scale baru gitu. Ini sering gue gunain kalau lagi bikin stiker kayak gitu, soalnya dia sangat berguna. Dan di sini ada fitur blend juga, mungkin kalian ngerti, di Corel juga ada. Jadi di blend itu kayak gradasi. Kita ganti warnanya, kita coba biru tua dengan bawahnya biru muda, kita coba. Dan ini kalau garis outline. Nah ini baru fillnya. Kita blok dua-duanya dari atas, terus shift klik bawah, blend. Nah di sini kan masih kayak gini, kita tambahin di sini berapa terserah kalian, dia bakalan muncul sendiri. Nah kita coba ke bawah. Nah pasti kalian kadang-kadang di Corel ngegunain power clip atau di Photoshop pakai clipping mask, dan kalau di sini itu lebih gampang, lu tinggal ngedeketin doang, terus Ctrl X buat ngecut, klik curve-nya atau shape-nya atau bidangnya, terus tekan Ctrl Shift sama V, kayak copy paste aja. Nah gitu. Kalau lebih mudahnya lo klik kanan, edit, paste inside. Nah gitu. Jadi kita pakai shortcut yang lebih mudah di sini daripada di Corel harus power clip, harus ngebuka-buka di sini, itu lebih susah. Nah itu aja bukan tutorial sih ya, video perkenalan software ini. Dan di next video gua akan membuat tutorial untuk membuat banner di software ini, karena gue juga sering ngebuat banner, gue freelance di bidang banner dan flyer dan advertising. Jadi nanti gue akan buat video tutorialnya. Oke, don't forget to like, comment, and subscribe my channel. Bye bye.